Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke, di sini saya akan membahas tentang seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau yang sering kita kenal dengan SBMPTN. Sekarang tanggal 12 Juni tahun 2021, di mana ini adalah 2 hari menjelang pengumuman seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Pengumuman SBMPTN itu akan dibuka oleh pihak LTMPT pada tanggal 14 Juni pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kita ada sekitar 2 hari, kurang lebih 2 hari untuk menuju pengumuman tersebut. Biasanya ini waktu yang sangat mendebarkan dan juga sangat menegangkan bagi para pejuang PTN. Karena bagaimanapun juga SBMPTN ini adalah sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para calon mahasiswa untuk bisa masuk perguruan tinggi impian gitu. Dan SBMPTN tahun 2021 ini saya rasa sangat luar biasa karena di tengah pandemi, ya meskipun tahun kemarin juga 2020 para pejuang SBMPTN itu dalam masa pandemi, akan tetapi untuk yang sekarang ini mungkin yang lulusan tahun 2020 itu benar-benar harus melewati pendidikan secara daring dalam 1 tahun angkatan mereka. Jadi ada tantangan sendiri di mana pada kelas 12 akhirnya itu mereka hanya belajar online di rumah. Jadi pada saat SBMPTN pun mungkin ada sedikit kendala yang mereka kurang pahami. Nah, jadi beruntunglah untuk kalian yang lulus tahun 2020 meskipun disebut angkatan corona, tetapi angkatan 2020 itu sudah menyelesaikan semua pembelajaran dan baru diliburkan. Dan untuk yang tahun 2021 itu full 1 tahun kelas 12 mereka tidak datang ke sekolah, yaitu dengan cara online semuanya. 14 Juni 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat adalah waktu di mana pengumuman SBMPTN dibuka oleh pihak LTMPT. Mungkin ini adalah waktu yang sangat menegangkan bagi seluruh calon mahasiswa pejuang SBMPTN, karena ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu dengan berbagai macam rasa dan juga berbagai macam pikiran, dan juga harapan-harapan yang mungkin ini bisa dikatakan sebagai cara usaha untuk bisa menembus PTN yang diidolakan atau PTN yang diinginkan. Karena siapa yang tidak mau masuk perguruan tinggi negeri yang bergengsi? Siapa yang tidak mau masuk perguruan tinggi negeri yang menjadi terbaik di Indonesia? Apakah itu daerahnya di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau dimanapun itu, yang pasti para pejuang PTN ini ingin masuk di perguruan tinggi yang menurut masing-masing itu adalah yang terbaik. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membuka pengumuman SBMPTN tahun 2021 ini. Yang pertama, kartu ujian UTBK tahun 2021. Karena bagaimanapun melalui kartu itu kita bisa mengetahui nomor peserta, terus juga NISN kita, dan juga data-data lain yang diperlukan untuk membuka pengumuman SBMPTN. Biasanya untuk membuka pengumuman SBMPTN itu cukup memerlukan nomor peserta UTBK dan juga tanggal lahir kita. Yang kedua, kita perlu menenangkan pikiran sejenak. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk membuka pengumuman ini, tapi kita juga tidak melambatkan, tidak meleleh-lehahkan, tidak melama-lamakan. Jadi tenang, santai, tidak terburu-buru. Dan catatan, jangan sampai jadikan SBMPTN ini sebagai tolak ukur kesuksesan. Karena dimanapun kita kuliahnya, dimanapun kita belajar, itu sama-sama menuju kesuksesan. Akan tetapi setiap orang mempunyai jalan dan juga caranya masing-masing. Jadi tidak perlu mendiskriminasi seseorang yang tidak lulus SBMPTN, yang tidak berkuliah di perguruan tinggi negeri. Itu adalah sebuah keniscayaan. Yang ketiga adalah persiapkan mental. Karena bagaimanapun mental di sini diperlukan untuk menerima semua kenyataan. Baik itu lulus ataupun tidak, itu bukan menjadi sebuah permasalahan, karena yang menjadi permasalahan adalah mental. Kalau mentalnya down dan kita hanya berkeluh kesah dengan hasil, maka kita akan terlambat dengan waktu bangkit kita akan terlambat dengan apa yang harus kita cita-citakan, dan juga kita terlambat dengan apa yang harus kita perjuangkan kembali.
Karena menurut saya kuliah itu adalah sebagai cara kita untuk mendapatkan ilmu yang harus kita dapatkan. Karena meskipun istilahnya implementasi kehidupan itu tidak semuanya dari kelas, tidak semuanya dari perguruan tinggi, akan tetapi perguruan tinggi inilah yang akan membantu kita untuk menemukan minat dan juga bakat kita, dan juga yang akan membantu kita untuk menemukan kita berpotensi masa depan yang baik itu di bagian mana. Jadi memang nilai itu bukan sepenuhnya sebagai penentu kesuksesan, akan tetapi nilai yang didapat itu adalah dari perguruan tinggi, dan perguruan tinggi ini salah satu penopang kita untuk mencari diri kita ini siapa, dan mencari apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai itu, teman-teman. Jadi untuk tanggal 14 nanti mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik, dan juga mudah-mudahan bisa lolos semua. Itu pun kalau kebijakan LTMPT berubah, meloloskan semua pejuang PTN. Akan tetapi yang namanya juga persaingan, tiada yang memenuhi syarat. Yang gagal bukan berarti tidak mempunyai masa depan, dan yang lolos tidak harus menyombongkan diri. Akan tetapi kita sama-sama berjalan, hanya saja kita berbeda jalur dan juga berbeda cara. Dan mudah-mudahan semua yang menonton ini mendapatkan hasil yang terbaik, dan juga semangat terus, apalagi untuk lulusan tahun 2021. Jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan 2 tahun ke depan. Jangan malu untuk gap year, jangan malu untuk menunda kuliah. Daripada kita memaksakan kuliah dengan jurusan yang tidak kita minati, itu akan lebih menjadi bumerang untuk kita. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, yakin bahwa Allah telah mengatur apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lewati, dan kita pasti bisa melewati semua itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih.